1, 2, 3 dari kelas 4F. Nah, video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Pendidikan Lingkungan Hidup dengan dosen pengampu Ibu Dr. Irvin Novita Arifin, SPD MPD. Nah, teman-teman, pernahkah kalian merasakan cuaca yang terasa semakin panas atau hujan yang turun sangat deras, padahal biasanya tidak begitu? Nah, semua itu bisa terjadi karena dampak dari perubahan iklim. Nah, perubahan iklim bukan hanya masalah lingkungan, tapi juga berdampak besar pada kehidupan manusia. Dalam video kali ini, kita akan belajar bersama tentang apa itu perubahan iklim, apa penyebab dan dampaknya, serta bagaimana kita bisa mengurangi dampaknya melalui mitigasi dan adaptasi. Kalian sudah siap? Yuk kita mulai. Apa itu perubahan iklim? Nah, perubahan iklim adalah perubahan pola cuaca global yang sering terjadi dalam jangka waktu yang panjang, biasanya selama puluhan hingga ratusan tahun. Nah, salah satu tanda utamanya adalah kenaikan suhu rata-rata bumi. Ini disebut juga dengan pemanasan global. Suhu bumi meningkat karena meningkatnya gas rumah kaca di atmosfer seperti karbon dioksida atau CO2, metana CH4, dan dinitrogen oksida N2O. Gas-gas ini menyerap panas matahari dan membuat suhu bumi terus meningkat. Penyebab utama kenaikan gas rumah kaca adalah aktivitas manusia, antara lain yaitu yang pertama pembakaran bahan bakar fosil untuk kendaraan, listrik, dan industri. Kemudian yang kedua karena penggundulan hutan. Yang ketiga karena limbah dari pertanian dan peternakan. Yang keempat karena produksi dan konsumsi berlebihan. Nah, akibatnya yaitu adanya berbagai masalah muncul seperti peningkatan suhu ekstrim, kemudian kekeringan berkepanjangan, ada juga hujan lebat dan banjir, dan naiknya permukaan air laut. Dampak perubahan iklim. Nah, perubahan iklim berdampak langsung pada kehidupan kita. Nah, berikut beberapa dampak yang sudah dirasakan di berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia. Yaitu yang pertama, ada lingkungan ekosistem rusak, banyak spesies kehilangan habitat, dan juga terjadi penurunan keanekaragaman hayati. Kemudian yang kedua yaitu pertanian dan pangan. Musim tanam terganggu, panen gagal, dan harga bahan makanan naik. Kemudian yang ketiga yaitu kesehatan dan juga meningkatnya penyakit akibat panas, kualitas udara menurun, dan munculnya penyakit baru. Yang keempat, sosial dan ekonomi, di mana bencana alam menyebabkan kerugian materi dan mengganggu kehidupan masyarakat. Jika tidak ditangani dengan serius, maka perubahan iklim bisa memperburuk kemiskinan, mengganggu pendidikan, dan juga memicu konflik sosial.
Kebakaran masih terjadi di kawasan hutan lereng Gunung Arjuna. Polusi udara di kota Depok, Jawa Barat tertinggi pada hari ini, jauh melewati DKI Jakarta. Hujan deras yang mengguyur Trenggalek selama beberapa jam mengakibatkan banjir bandang. 90% karang bercabang dan 50% karang batu mengalami pemutihan. Puluhan rumah di Purwakarta, Jawa Barat rusak usai diterjang banjir, lumpur, dan material longsor. Pantai itu tadi serbu sampah kiriman, ini giliran pantai satu dan pantai lain yang dipenuhi sampah. Selanjutnya kita masuk pada mitigasi perubahan iklim. Untuk mencegah perubahan iklim semakin besar atau semakin parah, kita perlu melakukan mitigasi. Nah, mitigasi adalah segala usaha untuk mengurangi atau mencegah emisi gas rumah kaca. Beberapa contoh tindakan mitigasi yaitu antara lain yang pertama, menggunakan energi terbarukan seperti matahari, angin, dan air sebagai pengganti bahan bakar fosil. Kemudian yang kedua yaitu menghemat energi seperti mematikan lampu saat tidak digunakan, kemudian memakai peralatan hemat energi. Yang ketiga yaitu transportasi ramah lingkungan seperti berjalan kaki, bersepeda, naik kendaraan umum, atau menggunakan kendaraan listrik. Yang keempat yaitu mengelola sampah dengan benar seperti daur ulang, kompos, dan mengurangi plastik sekali pakai. Yang kelima yaitu menanam pohon dan menjaga hutan karena pohon dapat menyerap CO2 dan membantu menstabilkan iklim. Bisa dilakukan oleh semua pihak, contohnya seperti pemerintah, swasta, dan tentu saja kita sebagai individu. Semakin banyak orang yang terlibat, semakin besar pula dampaknya bagi bumi. Nah, untuk materi selanjutnya yaitu adaptasi perubahan iklim. Selain mitigasi, kita juga harus melakukan adaptasi. Adaptasi berarti menyesuaikan diri dengan dampak perubahan iklim yang sudah terjadi atau yang mungkin terjadi di masa depan. Contoh adaptasi antara lain yaitu mengembangkan sistem pertanian tahan kekeringan atau banjir. Kemudian membangun infrastruktur tahan bencana seperti tanggul banjir, drainase kota, dan sekolah tahan gempa. Kemudian peringatan dini bencana agar masyarakat bisa lebih siap. Dan juga mengedukasikan masyarakat agar siap menghadapi bencana dan perubahan musim. Adaptasi sangat penting terutama bagi masyarakat rentan seperti petani, nelayan, dan mereka yang tinggal di wilayah pesisir. Lalu, apa yang bisa kita lakukan sebagai pelajar dan anggota masyarakat? Nah, yaitu apa yang bisa kita lakukan yaitu kurangi penggunaan listrik berlebihan, bijak menggunakan air dan bahan bakar, kemudian tanam pohon dan merawat lingkungan. Selanjutnya yaitu kurangi sampah dan daur ulang dan hindari plastik. Kemudian suarakan pentingnya peduli iklim kepada orang di sekitar. Kita mungkin tidak bisa langsung menghentikan perubahan iklim, tapi dengan langkah-langkah kecil kita bisa membantu memperlambat atau mencegah dan melindungi masa depan bumi. Nah, untuk kesimpulannya yaitu perubahan iklim adalah tantangan besar abad ini, tapi kita tidak boleh menyerah. Dengan mitigasi dan adaptasi kita bisa menjaga bumi tetap aman dan nyaman untuk generasi mendatang. Ayo mulai dari diri sendiri,
mulai dari hal kecil, dan terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.